Nabi Muhammad. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi rutinitas aku di pagi hari. Di sini aku mau bikin nasi goreng dulu. Dan ini tuh masih ada nasi sisa semalam. Aku pikir masih banyak, ternyata tinggal sedikit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, jadinya nggak mubazir. Biasanya hampir setiap hari aku tuh buang-buangin nasi terus. Tapi sekarang alhamdulillah nih, udah beberapa hari ini nasi selalu habis ya. Kalau pagi-pagi, kalau misalkan ada sisa, ya aku goreng kayak gini. Dan ini buat makan paginya Rapan ya teman-teman, buat sarapan. Karena Rapan juga kan anaknya emang pecinta nasi goreng. Nah kali ini nasi gorengnya nggak aku tambahin kecap, ini cukup pakai bumbu kunyit aja ya teman-teman. Nah lanjut, di sini aku juga mau beres-beres dulu nih. Kebetulan aku juga masih belum beres-beres. Ini tuh udah sekitar jam 9. Aku tadi masih rebah-rebahan aja. Pokoknya kalau pagi-pagi tuh mager buat ngapa-ngapain. Padahal lebih enak kalau ngerjain kerjaan rumah kayak gini tuh abis sholat subuh kita langsung beres-beres makan. Jadi pagi-pagi tuh udah beres semua ya teman-teman. Udah tinggal leha-leha aja. Nah tapi kalau ini aku tuh udah biasa banget ya, buru-buru kalau beres-beres rumah itu. Karena kan siangnya aku juga harus nganter Rapan ke sekolah. Nah dan di sini waktunya juga buat ganti spray. Ini udah beberapa hari ya teman-teman belum aku ganti, udah kotor banget nih. Padahal di depan itu nggak pernah ditidurin juga, tapi ya tetap harus diganti karena kan emang kalau misalkan nonton atau siang-siang tuh kita pada sering rebah-rebahan di sini gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya aku tuh mager banget kalau misalkan harus naruh kasur di depan atau di ruang depan kayak gini. Pengennya sih kalau ada aku taruhin sofa ya. Tapi emang belum ada rezekinya dan emang belum niat juga ya teman-teman buat beli karena aku juga tinggal di sini belum permanen ya rumahnya. Jadi kayaknya untuk beli barang-barang tuh mikir-mikir lagi gitu. Mendingan ngumpul-ngumpulin buat beli rumah ya teman-teman dibanding beli barang kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada rezeki lebih ya nggak apa-apa juga sih. Pengen-pengen aja ya kalau beli-beli barang seperti itu. Ya ini kan emang belum ada rezekinya aja. Lanjut, aku juga mau beres-beres dulu di depan. Nah ini tuh aku belum punya sapu lidi karena sapu lidi tuh habis dipotong-potongin Rapan dan aku tuh belum beli lagi ya teman-teman. Makanya untuk di bagian depan jarang aku sapuin, paling aku sapu juga pakai sapu rumah aja gitu. Aku lupa mulu gitu kalau misalkan mau pesen sapu. Harusnya pas inget itu langsung mesen ya teman-teman, tapi suka lupa lagi. Biasanya suka ada yang jualan lewat, tapi udah lama ya kayaknya nggak ngeliat yang jualan sapu kayak gitu ya teman-teman. Nah dan di sini juga aku mau beresin dulu tempat belajarnya Rapan. Sekalian aku juga mau masukin buku untuk pelajaran hari ini. Wah pokoknya ini tuh buru-buru banget walaupun rumahnya petakan. Ya mungkin kalau untuk diberes-beresin kayak gini gak seberapa lama ya teman-teman. Tapi menurut aku lumayan juga nih kalau waktunya mepet kayak gini. Aku tuh gak tahu kenapa kalau misalkan beres-beres tuh waktunya mepet banget sama jam berangkatnya Rapan sekolah. Jadi ini tuh kayak keburu-buru gitu loh teman-teman. Belum lagi nanti nyuapin Rapan. Karena kan sebelum berangkat juga udah pasti makan lagi. Nah tadi aku bikin nasi goreng itu tuh cuman buat sarapan pagi aja. Di sini juga aku mau ganti spray yang di kamar. Di kamar juga sama ya teman-teman. Udah beberapa hari ini belum aku ganti. Terus di sini aku juga dibantuin sama Rapan. Ini Rapan katanya pengen belajar apa ya, ganti-ganti spray, sarung bantal, guling kayak gitu. Ya udahlah biar dia juga nggak main. Biar dia juga bisa, udah biarin aja ya sesukanya dia mau bantuin apa. Nah dan di sini aku mau lanjut buat nyapu-nyapu, abis itu buat ngepel ya teman-teman karena ini kayaknya udah gak enak banget diinjek ya lantainya. Kemarin aku belum sempat ngepel, jadi aku tuh kalau ngepel nggak tiap hari ya teman-teman. Sebenarnya enakan tiap hari sih ya, tapi kadang kalau lagi mager ya udah aku besokin lagi aja buat ngepelnya.
Dan ini juga nggak berasa udah mau siang aja ya teman-teman. Apalagi Rapan kan berangkatnya itu setelah zuhur. Biasanya dulu pas awal-awal Rapan itu masuknya sekitar jam setengah 1. Aku tuh sebelum zuhur juga udah berangkat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau sholat zuhur ya kita ngikut sholat di sekolah aja, karena di sekolah juga ada masjid. Nah tapi kesini ya kan aku juga udah tahu waktu ya teman-teman. Abis zuhur juga masih bisa gitu ya berangkat, masih nggak kesiangan, cuman waktunya aja yang mepet banget. Jadi pas nyampe itu pas bel ya teman-teman. Untungnya untuk angkot atau kendaraan umumnya nggak terlalu lama nungguin ya, tapi kalau lama ya lumayan juga bisa kesiangan. Karena aku juga kan dari rumah ke Jalan Raya itu harus jalan kaki dulu ya. Nah di sini aku udah beres ngepelnya juga jongkok aja ya teman-teman. Nah katanya kalau misalkan orang hamil lebih bagus ngepelnya jongkok kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman. Minta doanya semoga persalinan aku nanti dilancarkan, selamat dua-duanya, sehat dua-duanya ya teman-teman. Nah di sini juga aku mau lanjut buat cuci piring. Ini nggak pernah ketinggalan, nggak pernah di skip. Setiap hari cucian piring, cucian baju, aduh udah pasti numpuk terus ya teman-teman. Padahal aku tuh di rumah cuma tinggal berdua, tapi tetap aja kenapa ya baju sama cucian piring itu numpuk terus gitu kayak gini. Aku juga heran gitu ya teman-teman. Tapi masih mendingan begini. Kalau misalkan ada papanya Rapan, waduh ini beda cerita lagi ya teman-teman. Belum lagi baju, belum lagi piring, itu tuh lebih numpuk dari ini. Pokoknya kalau ada papanya Rapan di rumah, dia tuh suka kesel kalau ngelihat aku kayak beres-beres terus gitu, bersih-bersih ini itu. Makanya aku tuh sebelum papanya Rapan pulang, jadi aku udah beresin semua kerjaan rumah ya. Jadi besoknya tuh tinggal leha-leha aja. Dan paling kalau misalkan ada cucian baju ya dibantuin juga sama papanya Rapan. Alhamdulillah sih papanya Rapan mau ya untuk bantu-bantu kerjaan rumah kayak gitu, walaupun dia udah capek di luar kerja ya teman-teman. Nah dan di sini juga alhamdulillah nih untuk kerjaan rumah aku udah beres semua. Sekarang aku tinggal masak buat makan siang nih, karena sebentar lagi Rapan udah berangkat sekolah dan udah waktunya juga buat makan siang. Nah kali ini aku mau bikin bobor bayam. Ini udah lama juga ya aku nggak bikin. Biasanya aku hampir setiap hari ya bikin bobor bayam, karena Rapan itu emang suka banget sama bobor. Kalau nggak bobor opor ya. Dan ini tuh padahal belanja nggak seberapa loh teman-teman. Di sini aku cuman beli 1 ikat bayam, terus 1 potong tempe, dan juga ikan asin. Terus ditambah 1 bungkus santan instan atau kara ya. Nah belanja segitu aja aku ngabisin uang sekitar 25.000 ya teman-teman. Padahal ini tuh nggak ada ikan atau daging-dagingan gitu ya teman-teman. Ini tuh cuman sayur sama tempe aja. Makanya aku salut banget sama orang yang bisa ngabisin uang sehari untuk belanja itu cuman 10.000 ya teman-teman. Bukannya nggak ngehargain sih, tapi kayak aku di sini nggak bisa gitu. 10.000 dapat apa? Paling ya dapat tempe doang kali ya. Sama cabe kali ya teman-teman, karena tempe aja 1 potongnya udah 5.000 gitu ya teman-teman. Nah dan ini untuk tempenya udah mateng, jadi aku goreng pakai bumbu marinasi aja. Terus untuk ikan asinnya juga aku goreng. Nah di sini untuk ikan asinnya mau aku tambahin tumisan cabai, bawang sama tomat ya, karena aku nggak bikin sambal. Sebenarnya aku kalau nggak ada papanya Rapan nggak pernah masak ikan asin ya, karena kalau ikan asin tuh khusus kalau misalkan ada papanya Rapan di rumah. Nah tapi nggak tahu kenapa aku lagi pengen aja. Itu pun sebenarnya aku nggak boleh banyak-banyak makan asin ya, karena aku ada hipertensi. Tapi nggak apa-apa kali ya kalau misalkan sekali-kali aku lagi pengen gitu ya teman-teman. Untuk bumbu bobornya di sini gak aku blender, jadi udah pasti nantinya tuh gak bakalan lembut banget ya untuk kuahnya. Nih ada serabut-serabut gitu, jadi bumbunya tuh aku ulek aja. Pokoknya aku tiap masak udah pasti bumbunya pakai yang diulek ya teman-teman. Karena aku nggak terlalu suka bumbu yang di blender, rasanya tuh kayak beda aja gitu ya. Nah dan di sini untuk bobornya udah mau mateng nih. Untuk bumbunya juga gampang, ini tinggal ditambahin santan instan atau kara. Jangan lupa diaduk-aduk biar nanti santannya tuh nggak pecah. Nah ini udah matang ya teman-teman. Untuk bobornya tinggal disajikan aja.
Jadi untuk menu makan siang kali ini tuh ini bener-bener menu ala kampung ya teman-teman. Nih ada tempe goreng, ada bubur bayam, dan juga ikan asin. Tapi alhamdulillah segini juga nikmat ya kalau kita tuh dikasih kenikmatan sama Allah. Beda lagi nih pas di trimester pertama, aduh makan tuh bener-bener gak enak sama sekali, gak ada selera. Tapi sekarang alhamdulillah ya teman-teman, makan sama apa aja udah berasa, ngerasa juga bener-bener nikmat ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget, indra perasa aku udah dikembalikan lagi ya. Nah, dan ini aku di sekolahan Nyarapan. Jadi hari ini tuh aku ada tugas buat videoin anak-anak. Dan ini anak-anak setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi tugasnya masing-masing ya. Oke, di sini aku mau lanjut aja buat videoin anak-anak. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.